Sering Santuy Kuy Season 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sharing Santuy Kuy. bersama saya Erni Kurniawati dan Saya Pukanti Agustina. Kami Kami dari dari Komisi Komisi Siar Siar Media. Oke teh, di Sharing Santuy Kuy season kedua ini kita mau bahas tentang apa aja sih? Nah, di Sharing Santuy Kuy season kedua ini kita mau bahas seputar banyak topik, sebenarnya nggak dibatas gitu sama kita. Terus juga ke episode-episode selanjutnya mungkin juga bakal ada bintang tamu nih Teh. Iya Kan kalau sih. sekarang kita berdua dari internal LWK doang ya. Kalau kedepannya mungkin ada bintang tamu dari pengurus juga atau dari luar gitu, sesuai topik yang bakal kita bawain. Jadi pantengin terus ya YouTube LDKRM. Iya. Dan Oke. di episode yang pertama ini kita mau bahas mengenai sharing seputar mahasiswa karyawan. Iya, nah beberapa waktu lalu Teh Purwati ini udah nge-share apa ya, kuesioner gitu Iya, ya udah di nge-share Google kuesioner. Form untuk terus disebar ke mahasiswa-mahasiswa karyawan yang ada di Uniga. Dan di sini udah ada beberapa orang yang ngisi kuesionernya, ada dari berbagai macam Iya, fakultas. Langsung aja nih Teh kita bacain Oke. pertanyaan pertama. Apa Pertanyaan pertanyaan pertama gitu, mungkin namanya dulu kali ya di. pertanyaannya aja nanti dari siapa. Oh, siapa, pertanyaannya. siapa. Yang pertama, kenapa dulu pilih kelas karyawan gitu? Dan responden yang pertama itu dari Kak Eki Ismunandar, program studi manajemen. Apa dia bilang apa? Jawabannya karena sambil kerja. Oke, jadi Kak Iki ini kenapa milih karyawan? Karena beliau juga selain kuliah, kerja juga. Iya, betul. Yang kedua dari Kak Aris Ismunandar, program studi akuntansi. Jawabannya karena agar bisa membagi waktu dengan antara pekerjaan dengan kuliah. Oke, terus ada juga nih Dari dari Teh Jiani. Teh Jiani. Terus dia bilang memiliki jadwal ngajar. Dari Kak Agus, dari Jiani tadi dari Indonesia. Dari program studi bahasa Indonesia. Terus Kak Agus juga dari pendidikan bahasa, Bahasa Indonesia. Dia bilang dikarenakan saya sambil mengabdi di yayasan. Oh, Masya Allah sekali ya, mahasiswa karyawan ini bisa membagi waktunya dengan baik sekali. Ada yang ngajar, ada yang mengabdi gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Teh Isnawati, program studi pendidikan biologi nih Teh, sama Iya, seperti sama-sama. Teh Erni Aku. gitu. Jawabannya Karena saat mengambil kelas reguler banyak jadwal ya yang bentrok sama perkuliahan, jadi harus meninggalkan jam kuliah atau meninggalkan jam saya ngajar, makanya saya milih karyawan. Oke. Jadi rata-rata kalau disimpulin mereka ini yang ngambil kelas karyawan yang udah kerja gitu ya. betul sekali. Jadi karena mungkin waktunya juga lebih fleksibel di kelas karyawan itu, makanya mereka ngambilnya Kelas yang kelas karyawan. karyawan. Ini nyambung juga ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya, pertanyaan yang kedua. Untuk jadwal kuliah kelas karyawan berapa hari sih? Nah, kenapa sih si yang punya pekerjaan ini ngambilnya kelas karyawan? Emang apa bedanya sama reguler gitu? Oh, sebelum jawab. Apa? Aku mau nanya dulu, kenapa Teh Purwanti ngambil kelas reguler? Oh iya, Dibalik oke. pertanyaan. Waktu itu awalnya saya mau pilih kelas karyawan karena saya mempunyai keinginan kuliah sambil kerja. Tapi setelah saya menimbang lagi, kalau misalkan saya mempunyai dua kegiatan sekaligus, apalagi kan kuliah itu sangat serius gitu. Kerja juga harus mempunyai waktu yang banyak juga, waktu yang luang. Terus ya saya memikir gitu, apakah saya bisa gak sih untuk membagi waktu. Tapi di samping itu saya juga sudah memutuskan, saya juga sudah sharing gitu sama keluarga saya, dan keluarga saya mengizinkannya saya itu kuliah yang reguler saja. Jadi saya memutuskan untuk reguler gitu. Kalau dari TR ini gimana? Ya, kalau aku emang nggak ada kerja sih, Ya. jadi sekarang full kuliah gitu, jadinya yang ngambil reguler kayak gitu. Oke. Next question. Pertanyaan kedua. Apa pertanyaan tadi Teh? Pertanyaannya, jadwal kuliahnya berapa Oh, iya. hari? Dan hari apa aja? Ini hampir sama ya semuanya ya? Kata-kata sama. Untuk jawaban jadwal kuliahnya itu ada di hari Jumat dan Sabtu. Jadi 2 hari, Iya. Jumat sama Sabtu. 2 hari, tapi full dari pagi sampai sampai malam ya Teh? Karena kan
Kalau kita reguler kamu berapa hari? 4 hari, 4 Senin hari. sampai Kamis. Iya sama. Jadi untuk karyawan itu yang 4 hari ini di 2 hari kan gitu. Jadi kebayangkan bagaimana capeknya dalam 2 hari itu gitu. Ngejar yang 4 hari. Iya. Makanya kita sangat mengapresiasi luar biasa kelas-kelas karyawan gitu ya, karena mereka mampu membagi waktu dengan baik gitu. Terus juga tetap apa ya, nggak kalah gitu, Tetap konsisten gitu dan tetap antara bekerja. pekerjaan dengan kuliahnya. Kerjaan aman, terus kuliah juga aman. Nih. Gitu, Masya Allah hebat ya. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga nih Teh. Oke. Pertanyaan ketiga mengenai satu harinya berapa matkul sih, dan dari jam berapa sampai jam berapa kuliahnya. Dan untuk jawaban ini kan tadi sudah nyusun ya dari Kak Eki, terus Kak Aris, terus Kak Jiani, terus Kak Agus sama Kak Isnawati. Jadi ini sudah nyusun ya. Yang pertama FE ini apa berapa? yang dari FE 3 sampai 4 matkul. Yang hari Jumat dari jam 13 sampai dengan jam 20. Wih, sampai malam ya Teh? Wah, masalah. Kalau yang hari Sabtunya dari jam setengah 8 sampai dengan jam 5 sore. Bisa dibayangin kan? Dari pagi sampai sore itu Aduh. wah, belajar gitu. Masya Allah ya. Padat banget. Padat banget. Ke bawahnya sih rata-rata hampir sama ya jawabannya. Antara jam 13 sampai jam 20, dan hari Sabtunya jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 17 sore. Dan kalau dilihat-lihat FE itu lebih padat ya daripada FKIP. Yang si Eki sama Aris nih dari FE kan, dari akuntansi sama manajemen, sampai jam 8 malam. Nah kalau yang dari FKIP tuh sampai jam 5 sore atau jam 3 sore ya. Asar dulu udah selesai. Jadi itu juga berpengaruh ya, apa namanya, fakultas terus jurusan yang kita ambil juga berpengaruh. Nah kalau kita kalau saya di sih FE ya. Di FE ya, kalau misalkan jadwal pagi dari jam 7 sampai dengan jam 12. Kalau misalkan saya kebagian jadwal siang dari jam setengah 1 sampai dengan jam setengah 4 atau jam setengah 5 gitu. Itu tergantung dosen yang mengajar. Kalau Teh Herni bisa di-sharingkan gitu? Kalau saya kuliah itu ada 3 hari. Iya. Rabu, Jumat, Sabtu offline ya. Kalau online ada Senin, Selasa juga ada. Kalau Rabu itu dari pagi sampai sekitar habis duhur itu udah beres. Kalau Jumat cuma 1 matkul, itu juga ngikut sama karyawan karena karyawan di biologi cuma 3 orang. Seriusan? Jadi disatuin gitu. Ngambilnya hari Jumat itu jam 10 duhur udah beres. Terus kalau hari Sabtunya juga cuma 1 matkul, micro teaching doang yang praktek ngajar itu. Jadi yang di hari Sabtu itu pukul 13 sampai selesai. Gitu. Kalau di ekonomi udah offline belum sih? Kalau di ekonomi sih ada yang offline, ada yang masih online gitu. Itu tergantung dari tingkatnya. Kalau tingkat 1 sama 2 kalau nggak salah itu udah offline. Tapi kalau tingkat 3 sama 4 ada yang offline, ada yang online. Itu Jadi hybrid berarti dari sana ya. Karena untuk tahun lalu mah ekonomi full ya. Iya, ekonomi full online dikarenakan kan mahasiswanya banyak sekali dari ekonomi, jadi tidak bisa menampung gitu. Kalau misalkan banyak, ditakutkan ada satu mahasiswa yang terkena jadi langsung menyebar virusnya itu, jadi makin banyak gitu. Karena di ekonomi juga sangat heterogen ya mahasiswanya dari berbagai daerah. Iya. Jadi sangat luas sekali pokoknya dari ekonomi. Peluang untuk penyebarnya tuh sangat besar sekali. Kalau di FKIP itu dari tahun kemarin udah dicoba-coba, jadi tiap minggunya tuh ganti gitu. Misalnya hari hari Senin tingkat 1, hari Selasa tingkat 2, hari Rabu tingkat 3 gitu. Enak ya, jadi nggak jenuh gitu. Kalau saya kan merasakannya sebagai mahasiswa, apalagi kan sekarang mahasiswa tingkat 3 nih. Harus belajar setiap hari online, apalagi kan kalau di rumah kita sering kali ya jenuh gitu.
Gitu deh. Tapi teh yang aku rasain ya, ketika udah lama online gitu, Ya. justru udah nyaman online. Iya sih, Justru benar. ketika kita ada apa dari fakultas tuh anjuran buat offline gitu ya, hybrid gitu, malas gitu karena udah kebiasaan. Dulu kan ngeluh, aduh online gak Online, masuk iya. pelajaran bla bla bla. Tapi setelah setahun, hampir mau jalan 2 tahun, online, full loh, saya 2 tahun ya full online. Sekarang pas mau offline lagi tuh kayak, aduh, gimana ya? males. Soalnya kan kalau offline kita harus bangun pagi, harus berangkat. Kita kan dugdag ya semuanya, Iya. nggak kos gitu jauh. Ya. Kalau saya sih kos. Oh, Soalnya kalau istri kos. offline kos ya. Saya sih nggak dugdag, jadinya harus bangun pagi, harus mandi pagi-pagi, siap-siap berangkat terus rapi gitu. Kan kalau online ya Bangun tidur juga bisa langsung cuci muka, langsung pakai Gitu ya. kerudung, bisa langsung on kamera di Zoom gitu. Karena itulah ya. iya, banyak emang sulit sih kelebihannya. kalau misalkan kita dari apa ya, dari misalkan dari online langsung ke offline, mungkin kita menyesuaikan lagi, itu yang Iya, sulit. kita tuh harus nyesuaiin lagi kebiasaan baru lagi Iya. gitu. Oke, next ada lagi nggak pertanyaannya? Ada lagi, masih banyak pertanyaannya. Oke. Yang pertanyaan yang keempat, kalau boleh tahu kerjanya di mana dan sebagai apa nih? Agak privat ya pertanyaannya, tapi mereka bersedia jawab. Bersedia menjawabnya. Dan Oke, yang dari pertama nih Kak Eki ya. dari Kak Eki, beliau Kak Eki, bekerja di lapang futsal sebagai karyawannya nih Teh. Oh, gimana tuh? Aku nggak kurang ngerti deh. Karyawan futsal mungkin yang Yang Oke. nyewain gitu. ya mungkin gitu ya. Karena saya juga nggak tahu ya, kan saya awal gitu, jadi kurang tahu mengenai yang kegiatan Ikhwan gitu. Oke. Dari Yang Kak Aris yang dari kedua. Kak Aris, kalau Kak Aris. Aris itu berwirausaha dia, Wih. tapi gak tahu ya wirausahanya wirausaha apa. Nyantuminnya wirausaha doang. Wirausaha doang di sini nyantuminnya. Selanjutnya Teh, Dari Jiani Hastiani, bahasa Nah. Indonesia. Tadi kan ngajar ya. Ngajarnya tuh di TK Alfabet. Jadi guru TK. Jadi guru TK. Waduh. Wih. Selanjutnya nih, Next dari Kak Agus Setiawan, Indo juga ya. iya. Kerjaan saya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di sebuah yayasan di Lumbung yang menaungi beberapa lembaga. Ada RA, DTA, Ponpes. Oh, yang yayasan tadi? Iya. Wah, banyak banget yayasan itu membawahi banyak bidang pendidikan lainnya gitu, kayak RA, DTA, Ponpes, SMK sama majelis Di taklim. taklim. Selanjutnya dari yang terakhir nih, dari Kak Isnawati, Saya bekerja di sekolah sebagai pengajar dan bendahara bendahara sekolah. sekolah. Wih, masya Allah, double ya. Pekerjaannya yang ngajar sambil ada tugas lain juga menjadi bendahara. Pokoknya tanggapan kita nih, gimana tuh tanggapannya melihat mahasiswa karyawan itu dibalik kerjanya terus kuliahnya, beliau hebat-hebat bisa mengatur waktunya. Iya, keren Iya, sih. keren. Belum tentu kita juga bisa ya mengatur waktu seperti rekan-rekan karyawan. Mengatur waktu terus mengatur tenaga juga. Iya, betul sekali. Karena kan kerja ngurus banget tenaga, terus kuliah juga ngurus banget pikiran. Iya, betul. Capek, belum lagi tugas-tugas kuliah. Dan benar-benar harus fokus gitu untuk menjalankan keduanya. Iyalah, apalagi kerja. Iya. Kalau nggak bener. Kita juga yang reguler seringkali mengeluh gitu akan banyak sekali tugas. Ini yang karyawan di balik kerja ada tugas yang numpuk, tapi beliau bisa untuk membagi waktunya ya. Hebat sih. Apalagi kalau misalnya dari beliau-beliau ini tetap ikut organisasi, aktif di organisasi. Wih. Itu juga keren banget sih. Jadi jangan ada alasan lah kita sebagai mahasiswa reguler, jangan beralasan kita sibuk inilah sibuk itulah. Kita lihat nih contoh dari mahasiswa kelas karyawan, di balik kerjanya mereka juga bisa gitu untuk menjalankan kuliahnya. Ini nyambung loh sama pertanyaan yang selanjutnya Teh. Apa nih? Pertanyaannya, kalau ngerjain tugas suka keteteran gak sama pekerjaan? Nah, Ini iya, nih yang ditunggu. yang reguler aja nih kadang-kadang suka Suka keteteran ya. keteteran. Ini respon dari yang pertama dari Kak Eki Ismunandar ya. Jawabannya sering Sering keteteran berarti. sering keteteran. Oke. Yang kedua dari Kak Aris Munandar, jawabannya tidak. Wih, hebat sekali ya dia. Karena kan wirausaha jadi Iya. mungkin waktunya lebih Waktunya lebih luang, banyak luangnya. Yang ketiga dari siapa nih Teh? dari Jiani. Dari Kak Jiani itu jawabannya iya. Singkat banget. Singkat Iya. banget.
Yang kedua maaf nih, yang keempat dari Agus Setiawan. Itu tergantung situasi dan kondisi katanya teman-teman. Kadang keteteran, kadang tidak. Intinya kita pandai-pandailah Dan mengatur waktu. Iya, it's all about time. Yes. Terus Isnawati, iya kadang-kadang jika antara pekerjaan dan kuliah sama-sama banyak tugas, ya gitu ya. Jadi rata-rata iya keteteran. Jangankan yang karyawan, kita aja yang reguler tuh kadang-kadang keteteran karena kan yang ngasih tugas tuh banyak gitu ya, matkul tuh kita banyak. Bukan dari satu dosen saja yang ngasih tugas gitu, dari beberapa dosen, dan waktunya juga seringkali ada yang bersama nih. Misalkan hari Senin itu ada 2 matkul, dua-duanya ada tugas, jadi kita itu seringkali keteteran lah. Nah terus gimana cara cara mengondisikannya biar nggak keteteran? Ya kita jangan menunda-nunda tugas lah. Kalau misalkan ada tugas dari dosen yang misalkan di hari Senin nih ada 2 dosen, yang pertama ngasih tugas, yang kedua juga ngasih tugas. Jadi kita sebisa mungkin pulang dari kuliah langsung ngerjain tugas dari dosen tersebut, agar misalkan nih untuk hari yang selanjutnya kita tidak keteteran kalau misalkan ada tugas juga. Dan biar gak numpuk ya. Iya, betul soalnya sekali. kalau udah numpuk Pasti bakal malas gitu makin malas ngerjain. Serius. Malahan kita mikir, wah tugas numpuk tapi malas gitu ya ngerjainnya. Ujung-ujungnya gak kekerjain. Iya. Tapi jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Teh. Oke, pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Pertanyaannya, capek gak sih kuliah sambil kerja? Oke. Jawabannya biasa aja. Biasa aja. Tidak. Ya gitu. Capek biasa, namun lebih mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Tidak, karena ada hari yang dikhususkan saya untuk kuliah dan ada hari di mana saya dikhususkan untuk kerja. Oke. Ya, jadi rata-rata jawabannya ada yang bilang capek, ada yang bilang biasa aja. Jadi itu tergantung, dibalikin lagi ya Teh ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita merasanya wah capek nih kuliah sambil kerja, ya otomatis jawabannya akan capek gitu. Tapi kalau misalkan ya kita bisa menjalankan keduanya dengan baik, dengan sebaik mungkin, ya otomatis kita gak akan pernah merasa capek gitu dalam melaksanakan keduanya. Dan tergantung juga kerjaannya apa mungkin ya. Tergantung juga, kalau misalkan kerjaannya padat ya pasti bakal capek ya. Apalagi kan harus mengerjakan 2 tugas sekaligus, antara kerja sama misalkan kalau ada tugas kuliah gitu. Ya capek mah itu resiko kali. Ya. Karena setiap keputusan apapun yang kita ambil ada resikonya. Iya betul sekali. Kita pun yang reguler, Teh Purwanti ikut organisasi kan? Ikut. Selain di LDK sini. Selain di LDK luar, ada 2 organisasi. itu kan. Itu juga kan organisasi itu sama aja kan kayak kerja. Iya. Kebetulan saya juga sudah kerja Teh. Oh, tapi tetap reguler. Tapi tetap reguler, dikarenakan kan waktu itu kan COVID ya, jadi online. Jadi saya itu di sambil dibalik ngerjain tugas, ada juga pekerjaannya gitu. Nah, Biar terus memaksimalkan waktu juga sih. Kedepannya mau ngambil karyawan apa tetap Tetap aja sih di reguler, dikarenakan kan sekarang sudah semester 6 juga, maju ke 7 ya. Jadi sebentar lagi gitu. kalau kedepannya mah mungkin nggak terlalu padat juga iya. kuliahnya kali, karena yang padat-padat udah terlewati. Oke, next pertanyaan aja. Next pertanyaan ya. Pertanyaan yang ke-7, enakan kelas karyawan atau kelas reguler? Nah, Ini banyak dipertanyakan sekali ya sama maba-maba. Ini nih tanggapan dari kelas karyawan. Nanti juga kita bakal menanggapi ya, enak gak sih menjadi kelas reguler? Yang pertama nih dari Kaeki Ismunandar. Enakan kelas karyawan atau reguler? Jawabannya kelas karyawan. Oke, karyawan nih dari Teh siapa nih atau asli? Dari yang ke Teh Jiani. Dari Teh Jiani enakan reguler. Kenapa Teh Jiani? Mungkin kalau nggak kerja emang enakan reguler kali. Iya sih, waktunya juga lebih banyak ya untuk belajar. Jadi nggak sampai sore gitu. Ya. Nggak padat. Terus dari Teh Isna, dua-duanya ada sisi enak dan tidak enaknya. Oke, sangat bijaksana ya jawaban. Untuk enaknya di kelas karyawan, yaitu dosen tidak terlalu memberatkan mahasiswanya, dan karena mahasiswanya sedikit, jadi kita lebih bisa konsentrasi. Itu kalau di biologi ya. Kalau di tapi kalau di ekonomi ya banyak juga karyawan ya. Banyak karyawan, banyak Sama juga aja. karyawan.
Ya mungkin itu dikembalikan lagi ke dirinya masing-masing ya. Kalau misalkan untuk enakan kelas karyawan dan kelas reguler, dan untuk jawaban di sini kebetulan yang banyak menjawab itu ya kalau misalkan kelas karyawan ya pilihnya kelas karyawan. Untuk yang pilih kelas reguler ya cuma satu ya teh. Kalau misalkan tanggapan dari TR nih, enak gak sih menjadi kelas reguler? Kalau kelas reguler enaknya ya emang setiap harinya tuh nggak terlalu padat gitu. Jadinya ada space buat otak kita. Jadi Asik. nggak terlalu pusing gitu, nggak terlalu mumet. Karena kan kalau di satu hariin dipadetin juga kadang nggak masuk semua tuh. Iya betul. Matkul juga jadi percuma. Cuman kalau nggak enaknya ya itu 4 hari. Iya. Kalau offline ya, kalau sekarang daring sih saya rasa sama aja. Enak ya. Gitu. Banyak waktu luang juga kelas reguler juga. Jadi waktu luang itu tuh dipakai buat kegiatan lain gitu. Mau nyari kerja, mau nyari sampingan, atau kita Ikut ikut organisasi. Itu paling Asik. nggak paling bener gitu. Jadi kayak daripada di rumah doang terus laptop nugas udah Ya selesai. tergantung diri kita sendiri ya. Jadi mau ngerjain apa aja. organisasi bisa jadi salah satu pilihan. Kalau Iya. Teh Purwanti gimana nih tanggapan tentang Kelas- enakan mana kelas Kalau reguler menurut apa saya karyawan? sih dikarenakan saya dari kelas reguler ya, saya menjawab enakan di kelas reguler karena kita bisa fokus nih, bisa fokus belajar. Kan tadi ada 4 hari itu enggak dari pagi sampai dengan sore, tapi ada jadwal pagi, ada jadwal siang, jadi kita lebih terkontrol gitu untuk belajarnya. Bisa jadi kan kalau misalkan untuk jadwal pagi sampai dengan zuhur ya, di habis kuliahnya itu bisa kita langsung ngerjain tugas. Kalau misalkan kelas karyawan kan di samping kuliah dari pagi sampai dengan sore, terus kalau misalkan ada tugas ya otomatis kan besoknya pasti ada kerjaan lagi ya, itu dikembaliin lagi sih ke diri masing-masing. Semua ada kelebihan ada kekurangan, bener sih. Tadi kayak kata Teh Isna, Iya. semua setiap ini maupun karyawan Ataupun ataupun reguler punya pasti kelebihan dan sama kekurangannya masing-masing. Lanjut aja ya ke pertanyaan yang ke-9 nih. Terakhir nggak nih? Ada 10 pertanyaan kayaknya. Terakhir. Terakhir guys. Asik. Terakhir. Pertanyaannya, ada saran atau masukan gak sih buat para maba yang fresh graduate yang ingin ngambil kelas karyawan? Ini langsung dari Kelas karyawannya. Gimana katanya dari Kak Eki Isma? Dari Kak Eki, gimana? tergantung masing-masing sih. Oke, yang kedua dari Kak siapa tadi? Aris Kak Aris. Munandar, akuntansi. Kalau dari Kak Aris, jangan merasa takut mengambil kelas karyawan karena gak seperti yang kalian pikirkan. Ayo buktikan kelas karyawan pun bisa berprestasi. Masya Allah. Oke, Yang next dari Teh Jiani. Halo. Teteh kan bener. Iya, Teteh. Teh Jiani, kuat-kuat aja dia bilang kayak gitu. Tapi kan jangan merasa takut, Iya. lagi sama kata Kak Aris. Oke, next dari Kak Agus. Kalau dari Kak Agus, intinya silahkan kalau menurut saya lebih nyaman di kelas karyawan katanya. Dan kita juga bisa sambil nyari pengalaman kerja sambil mencari untuk uang jajan. Bener. Wih. Oke, terakhir dari Kak Isnawati. Apa katanya, ada saran atau masukan buat para maba? Ya, saran saya untuk mahasiswa yang fresh graduate yang ingin ngambil kelas karyawan, mohon maaf, yaitu kalian harus bisa profesional dalam membagi waktu gitu. Ya sih, betul banget ya dari Kak Isnawati. Kita harus pintar-pintar memanage waktu dikarenakan kita mempunyai 2 tanggung jawab yang sangat besar. Yes, betul. Mau ngambil karyawan, mau ngambil reguler, itu tentu punya kelebihan dan Kekurangannya masing-masing. Kalau kalian sambil kerja, lebih baik ngambil kelas Karyawan. Tapi kalau misalkan kalian nggak sambil kerja, kalian ya pilih aja kelas reguler. Tapi bisa juga sih ngambil kelas karyawan Iya, sebenarnya. itu tergantung kita mau ngambil kelas apa. Iya. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab keresahan-keresahan Keresahan dari kalian, para mahasiswa baru khususnya.
yang bingung nih mau pilih kelas karyawan atau pilih kelas reguler. Jadi untuk mahasiswa baru jangan resah lagi karena kita sudah membagikan sharing-sharing dari kelas karyawan. Semoga bisa Ya, terjawab. semoga bisa Dan kalau masih ada yang mengganjal atau masih ada keresahan-keresahan, boleh ditanyain di kolom komentar atau bisa langsung DM ke IG LDKRM apa Unigal. namanya? LDK RM.unigal. Unigal kalau nggak salah. Langsung aja. Nanti dicantumin di sini. Nanti dicantumin ya. Di sini deh. Oke, kalau gitu ini tadi pertanyaan terakhir Ya. sekaligus mengakhiri sering santuy episode pertama season 2. Semoga ada yang bisa diambil Ya. pengetahuan atau informasi Yang sudah kita berikan, Hmm. terutama untuk para mahasiswa baru gitu yang mau Sedang. melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. khususnya Unigal. Khususnya mau melanjutkan ke Universitas Galuh ya. Oke, kalau gitu jangan lupa like Comment, share, and subscribe YouTube LDKRM Unigal. dan nantikan juga sharing santuy kuy episode selanjutnya. Sebelum kita menutup sering santuy kuy kali ini, gimana teh? Ada jargon dulu nih dari LDKRM Unigal. Oke, salam satu hati ya. Iya. Bareng-bareng ya. Ya siap. 1, 2, 3. LDKRM Unigal, salam satu hati. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sering santuy kuy, season 2.